Bisa didengar asatidz sekalian suaranya ya? Iya, udah. Oke, Oh ya, bagus. jelas, Tad. Tadi ada kayak Bisa, lag. guru, Tuan Guru bisa. Baik, di mata kuliah ini yang diampu oleh Dr. Maman Derajat, kita akan membahas yang sesuai dengan silabi yang sudah akan memaparkan makna dengan sesingkatnya, dengan sejelas-jelas. Nanti akan kembang melalui tahap dari teman-teman kalian. Terakhir mungkin akan disempurnakan oleh dosen kita, Pak Dr. Maman Derajat. Mudah-mudahan kita bisa ambil faedah yang banyak pada kesempatan sore hari ini. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Ahmad Syarifuddin untuk memulai share screen dan memaparkan makalah tentang konsep pendidikan humanistik. Pada beliau kami persembahkan, kami persilakan falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati dosen pengampu Dr. Maman Derajat MAG, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, dan kepada teman-teman asatidz, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersua kembali melalui kuliah online, yang mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita mendapatkan faedah ilmu dari ilmu pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami dari kelompok 6 ya untuk sedikit memaparkan tentang materi konsep pendidikan humanistik ya. Ini tugas saya dan Ustadz Desa Hafid. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebuah negara, sebuah kelompok akan menjadi mulia, akan tinggi ketika negara tersebut atau kelompok tersebut memiliki ilmu yang tinggi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan wahyu yang pertama kali diturunkan yaitu tentang Iqra, yaitu untuk membaca, untuk belajar, mengkaji ilmu. Dan tentu dari ilmu itu, dalam mengajarkan ilmu itu ada metode-metode, ada teori-teori, ada konsep-konsep yang hendaknya seorang guru itu pelajari dengan baik. Tentu sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik itu menginginkan siswanya adalah siswa yang berhasil. Jadi ketika dia belajar, ya, dia dapat menghasilkan suatu ya hasil yang baik. Tentu ini membutuhkan sebuah ilmu, membutuhkan sebuah ya metode bagaimana dia mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya. Oleh karena itu banyak daripada ahli-ahli pendidikan itu membuat sebuah konsep, membuat sebuah metode agar bisa bisa menghasilkan suatu hasil yang maksimal, suatu hasil yang memuaskan. Nah, di antara konsep atau teori yang akan kita atau metode yang kita bahas adalah tentang konsep pendidikan humanistik ya.
langsung saja kita mulai. Apa itu pengertian dari teori belajar humanistik? Bahwa teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia. Jadi metode humanistik ini adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Nah, dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Jadi dalam teori belajar humanistik ini, belajar ini dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Ya, misalnya kemampuannya apa, dia senang belajar apa, ya, sehingga peserta didik ini tidak dipaksakan, karena dia telah mengenali, ya, pelajaran apa yang dia sukai, pelajaran apa yang dia gemari. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Ini terfokus kepada objeknya adalah peserta didik. Ya. Jadi bagaimana dia kemampuannya seperti apa, ya, dia senang pelajaran apa, ya, bukan dari sisi gurunya. Kemudian dari tokoh-tokoh teori humanistik diantaranya saya sebutkan ada beberapa. Yang pertama adalah Carl Roger, ya, bagaimana proses belajar dapat terjadi, ya, teori belajar humanisme. Kemudian orang belajar karena ingin mengetahui, ya. Jadi dalam teori yang disebutkan oleh, ya, Carl Roger, ya, ini orang belajar karena ingin mengetahui, ya, bukan karena paksaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua disebutkan orang belajar karena ingin mengetahui dunianya, ya, individu memilih sesuatu untuk dipelajari, mengusahakan proses belajar dengan caranya sendiri dan menilainya sendiri tentang apakah proses belajarnya berhasil. Ini sebagaimana tadi yang telah disebutkan adalah siswa atau peserta didik itu lebih disorot, ya, tentang belajarnya dari segi, ya, menilai dia sendiri atau proses belajarnya seperti apa, ya, pelajaran apa yang dia sukai gitu. Kemudian yang kedua, ya, tokoh yang kedua ini Arthur W. Comte. Dia memberikan lukisan persepsi di dalam dunia seorang, ya, seperti dua lingkaran besar dan kecil yang bertitik pusat, ya, lingkaran kecil atau satu adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar, yang kedua adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi iri, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Jadi hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri makin mudah hal itu terlupakan. Kemudian yang selanjutnya, ya,
yang dikemukakan oleh Abraham Harold Maslow. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan itu manusia menjadi 5 hierarki, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, yang ketiga kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi Abraham ini membagi kebutuhan-kebutuhan manusia itu menjadi 5 hierarki. Ini yang digambarkan, sebagian tokoh juga menggambarkan dengan model piramid, ya, model piramid. Jadi seseorang itu dari kebutuhan awal, dari kemudian yang kedua, yang ketiga, dan sampai dengan kebutuhan tentang aktualisasi diri. Ya. Kebutuhan yang mendasar tentang kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, ya, tempat tinggal, kemudian kebutuhan tentang keamanan dirinya. Ya, manusia juga butuh tentang keselamatannya. Ya. Kemudian manusia juga butuh atas, ya, bagaimana dia bersosial, kebutuhan untuk dihargai oleh orang lain, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ya, bagaimana kematangan dirinya. Ini tidak akan tercapai kepada tingkatan yang paling tinggi kecuali telah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar, ya, seperti kebutuhan tempat tinggal, sandang, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan mendasar lainnya. Ini yang disampaikan oleh Abraham, ya. Kemudian prinsip-prinsip teori belajar humanistik, ya. Dari teori belajar humanistik yang disampaikan oleh para ahli, ya. Di antaranya di sini adalah manusia mempunyai cara belajar alami. Jadi masing-masing manusia itu mempunyai cara belajar masing-masing. Ada yang menghafal misalnya itu kalau rame itu kurang fokus, ya. Ada yang rame tapi bisa malah cepat menghafal. Jadi masing-masing manusia itu mempunyai cara belajar alami atau belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenal dirinya. Ini prinsip yang ketiga, bahwa belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenal dirinya. Kemudian yang keempat adalah tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Jadi tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Jadi kalau dia tidak terlalu dibebani, dia tidak terlalu dipusingkan dengan materi-materi pelajaran, ya dia akan lebih, ya, sedikit kekhawatiran bagi peserta didik. Kemudian yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Kemudian yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Jadi sebuah belajar akan terasa bermakna apabila, ya, diperoleh, ya, oleh siswa yang betul-betul siswa itu belajar dengan baik, ya. Jadi dia belajar bahasa Inggris, dia nggak suka. Dia belajar matematika, dia nggak suka. Ketika diterangkan, guru menerangkan, mungkin dia tidur. Ini kurang maksimal. Kenapa? Karena
ya, dikasih PR, dikasih tugas, nggak pernah dia kerjakan. Ya, maka belajar yang bermakna diperoleh adalah jika siswa melakukannya. Tapi kalau dia belajar seolah-olah dipaksa, seolah-olah dia tertekan, ya, ketika diajar ngantuk, ketika dikasih PR, dikasih tugas tidak dikerjakan, maka belajar ini akan kurang bermakna. Kemudian belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Jadi belajar akan dikatakan lancar ini jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Ya, ada pertanyaan, ada komunikasi, ada diskusi, ada dialog antara peserta didik dan guru. Tapi ketika ya, belajar itu tidak ada keterlibatan dari peserta didik, ya, tidak merespon dengan baik, maka ini belajar dalam teori humanistik ini kurang lancar, dikatakan kurang lancar. Kemudian yang kedelapan adalah belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Ya, sahih ya. Ketika ya, peserta didik itu dilibatkan, peserta didik mempunyai andil dalam belajar, dia mempunyai keinginan yang serius, maka hasilnya akan mendalam, hasilnya akan lebih besar dibandingkan dengan tidak adanya keterlibatan daripada siswa tersebut. Kemudian yang ke-9, kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Ya. Kemudian yang ke-10, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Kalau proses belajarnya baik ya, nah dia senang, dia paham, dia mengerjakan apa yang tugaskan dalam proses belajar, ini termasuk ya belajar sosial, ya, belajar mengenai proses belajar, bagaimana dia melaksanakan atau memahami pelajaran yang dia pelajari. Kemudian yang selanjutnya ini implikasi ya. Yang salah 7, Ustaz. 7 ya. Aplikasi teori belajar humanistik ya. Bahwa aplikasi dari teori belajar humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru ya, dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa. Sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Jadi di teori belajar humanistik ini juga guru sebagai fasilitator saja, ya, memfasilitasi, ya, guru memberikan motivasi, ya, memberikan kesadaran tentang makna belajar. Jadi yang dilibatkan lebih banyak adalah di muridnya, ya. Dia belajar dengan enjoy, dia belajar dengan senang hati, ya. Kemudian siswa berperan sebagai pelaku utama, ya. Jadi failnya adalah siswa. Jadi siswa ini berperan secara aktif, ya, sebagai pelaku utamanya yang memaknai proses
pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya yang bersifat negatif. Jadi dituntut agar dengan siswa sebagai pelaku utama dia senang, dia menyukai betul pelajaran yang sedang dia pelajari, ya. Kemudian diharapkan siswa tersebut ketika dia belajar sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dia inginkan, tanpa adanya paksaan, ini diharapkan ada potensi yang besar untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Ya, dia bisa naik dengan cepat, mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ya. Karena apa? Dia belajarnya senang. Ya. Beda ketika seorang murid dia belajar, tapi pelajaran yang dia tidak sukai, dia membenci pelajaran tersebut. Mungkin dia, ya, jangankan dia akan berkembang dengan pesat. Untuk memahami, untuk membaca saja, dia malas, gitu. Kemudian yang selanjutnya, adapun proses yang umumnya dilalui adalah yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Jadi di proses atau konsep belajar humanistik ini, proses yang umumnya dilalui yang pertama adalah merumuskan tujuan belajar yang jelas. Jadi dirumuskan tentang tujuan belajar yang jelas. Ini mau dibawa kemana ini? Ya. Jadi nanti benar-benar hasilnya itu memuaskan. Kemudian yang kedua adalah mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Jadi mengusahakan, ya, keikutsertaan, ya, yang aktif dari siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas. Jadi kita dalam sebulan ini misalnya akan menghafal ini, ya, akan menyelesaikan ini. Jadi jelaskan dalam kontrak belajar tersebut dengan jelas, jujur, dan positif. Kemudian yang ketiga adalah mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Jadi dalam konsep ini, dalam teori belajar humanistik ini, seorang guru mendorong siswanya untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Jadi atas kemauan sendiri, tidak dipaksa, tidak di ini, ya, tapi dia belajar betul-betul atas keinginan sendiri, inisiatif sendiri, sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Kemudian yang keempat, mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Jadi siswa dibuat aktif, ya, kritis, ya, memaknai proses pembelajaran secara mandiri ini. Kemudian yang kelima, ya, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan. Jadi di teori ini memang silakan, ya, belajar ini ditentukan oleh masing-masing siswa. Jadi guru tinggal mengarahkan saja, tidak memaksa, tidak ada istilahnya harus ini, ya. Maka dalam teori ini, ya, siswa diberikan kebebasan sepenuhnya, ya. Kemudian yang keenam, guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala risiko perbuatan atau proses belajarnya. Nah, ini juga guru tidak boleh
memaksa ini, tapi dalam teori ini guru menerima siswa apa adanya. Dia kemauan belajarnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, ya, dia terima apa adanya. Kemudian yang ketujuh, memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Tapi guru tetap memberikan motivasi, ya, kesadaran belajar sebagaimana tadi pada poin telah disebutkan. Kemudian yang ke-8, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang implikasi teori belajar humanistik, ya. Apa implikasi teori belajar humanistik ini? Yang pertama, psikologi humanistik memberikan perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Maka di sini disebutkan ciri-ciri guru yang fasilitatif adalah yang pertama, merespon perasaan siswa. Jadi guru yang fasilitatif di antara cirinya adalah merespon perasaan siswa, mengetahui betul tentang perasaan siswa dan meresponnya dengan baik. Yang kedua adalah menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Ya. Jadi ciri-ciri guru yang fasilitatif diantaranya yang kedua adalah menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Kemudian yang ketiga adalah berdialog dan berdiskusi dengan siswa. Jadi ada komunikasi, ya. Kamu senang belajar apa, gaya belajar kamu seperti apa, yang tidak kamu sukai seperti apa dari belajar. Ya. Jadi ada dialog antara guru dan siswa. Kemudian yang keempat adalah menghargai siswa, ya. Menghargai tentang kelebihannya, tentang cara belajarnya, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kelima adalah kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. Jadi seorang, ya, guru yang fasilitatif itu harus menyesuaikan antara perilaku dan perbuatannya. Kemudian yang keenam, menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa, penjelasan untuk memanfaatkan kebutuhan segera dari siswa. Kemudian ciri yang ketujuh adalah tersenyum pada siswa. Ya. Jadi ini diantara konsep dari konsep belajar humanistik yang dapat kami sampaikan. Tentu di sana banyak kekurangan. Ini yang gambaran yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, nanti mungkin bisa disempurnakan melalui diskusi dan penjelasan guru kita, guru pembimbing kita. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu diserahkan ke Ustaz Hafiz. Baik, syukran jazilan kepada Ustadz Ahmad Syarifuddin atas paparan dari makalah yang ditugaskan kepada kelompok 6. Jadi saya menambahkan sedikit pentingnya pendidikan humanistik ini dipahami oleh setiap guru bahkan penyelenggara pendidikan, ya. Di antara target jangka pendeknya adalah, dan positifnya dari pendidikan humanistik ini, terciptanya harmonisasi antara guru dan peserta didik.
Ya, bayangin kalau umpamanya seorang pendidik itu tidak humanis, akhirnya tidak akan terjadi harmonisasi dalam proses pendidikan itu. Dan ini sebenarnya masih jadi PR kita bersama, khususnya di Indonesia, karena masih banyak, mohon maaf, guru atau pendidik, bahkan penyelenggara pendidikan memperlakukan peserta didik itu laksana robot. Ya, jadi tidak humanis ya, cara mengajarnya ataupun sistem penugasan. Jadi sehingga dikebiri. Nah ini sulit mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Karena itu ya konsep pendidikan humanistik ini perlu. Dan kita seperti pola kita saat ini S2 ini lebih banyak ya memang menggunakan teori ini humanistik. Ya lebih banyak kita yang proaktif. Makanya kita di tugas ini banyak yang memberi makalah itu di awal pertemuan, 2 pertemuan dosen, sisanya kita bisa mengeksplor. Nah, tujuan pendidikan humanistik ini, teori ini adalah supaya lebih banyak bisa mengeksplor ya potensi dirinya. Jadi kalau kita memperlakukan peserta didik seperti robot, dia akan terkebiri, terkekang, tidak bisa ya keluar apa potensi-potensi besar, dia tidak bisa mengaktualisasi diri. Nah ini diantara yang mesti kita banyak ambil manfaat dari teori pendidikan humanistik ini. Salah satunya mungkin ya, ketika beberapa tahun silam, ya kita juga boleh mencermati apa yang dilakukan oleh Finlandia ketika mereka betul-betul menerapkan pendidikan yang humanistik, tidak membebani berlebihan, tidak memberikan tugas berlebihan, sampai ya walaupun sempat disampaikan oleh dosen kita Dr. Mampan bahwasanya Finlandia tidak lagi menempati rating pertama, tapi mereka pernah ya dengan apa? Dengan konsep jam belajar yang tidak berlebihan, tugas yang tidak ada PR, memperlakukan manusia sebagaimana manusia, memanusiakan manusia. Sehingga rupanya dengan mempertajam potensi itu justru mendapatkan hasil pendidikan yang maksimal, sampai sempat Finlandia diakui efektivitas dalam pembelajarannya. Mungkin itu dari kami, makalah kami yang penuh dengan keterbatasan ini. Saya mewakili kelompok 6, Ustadz Ahmad Syarifuddin dan Riza Hafiz. Mohon maaf apabila terdapat berbagai macam keterbatasan dan kekurangan. Kami sangat mengharapkan dengan kerendahan hati teman-teman semua, para asatidz al-kiram, mampu membantu kami untuk melengkapi celah-celah kekurangan kami. Terakhir, karena saya orang Melayu, ya saya orang Melayu, saya teringat ini sebuah bait-bait syair yang ditulis, digubah oleh Raja Ali Haji. Ya bagaimana yang relevan dengan pendidikan teori humanistik ini, supaya peserta didik itu mengenal diri dan lingkungan. Rupanya di dalam bait-bait syair Gurindam, kalau kami di orang Melayu, Pulutnya bagus nggak? Gurindam 12 itu terkenal sekali. Salah satu ada di pasal pertama yang disampaikan oleh Raja Ali Haji itu, barang siapa mengenal diri, barang siapa mengenal diri, taulah dia Tuhan yang Maha. Kalau seseorang itu sudah mengenal hakikat dirinya, maka dia akan lebih bisa mengenal siapa penciptanya. Maka ini yang mungkin relevan dari syair bait-bait Gurindam 12 ya, dan relevan dengan pendidikan humanistik ini. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan ya, yang bisa dengan segala keterbatasan kami. Maka kami buka forum diskusi dan tanya jawab dari teman-teman sekalian. Persilakan. Afwan Ustadz, suaranya kecil, nggak kedengeran ya? Kedengeran Ya, saya. Alhamdulillah. Di tempat Anda kecil. Jelas sekali. Silakan. Sedang hujan besar, tadi keluar. Sedang hujan besar di sini, Bogor hujan. Mangga, para asatidz. Izin Ustadz Reza. Tafadhol Ustadz. Izin bertanya. Nggak diizinkan bertanya. Afan Ustadz Reza, ini Afan tadi anak baca, anak menyimak. Masya Allah, pembahasannya
Sangat bagus sekali ya humanistik ini. Tapi Ana jadi teringat yang konstruktivistik ini. Begitu melihat prinsip-prinsip belajar juga aplikasinya itu kok mirip sekali gitu. Di antaranya guru sebagai fasilitator gitu. Nah, mungkin bisa menyampaikan perbedaannya itu Ustaz, antara konstruktivistik dengan humanistik ini. Kalau dengan belajar melihat perbedaan, insya Allah lebih mantap ini ilmu kita ini. Itu aja mungkin Ustaz Reza. Soalnya saya melihat ada kemiripan. Ya, jadi mungkin kalau ditegaskan perbedaannya bisa lebih banyak manfaat ini Ustaz. Atau bisa lebih mudah dipahami itu Ustaz. Ya mohon maaf ini pertanyaan karena karena menemukan adanya kemiripan, jadi mungkin minta tolong dibantu ditunjukkan perbedaannya dengan yang konstruktivistik yang kemarin kita bahas. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih Ustaz Arifin. Mudah-mudahan ini rekan kami pemakalah siap dengan pertanyaan yang dahsyat ini ya. Boleh kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad Syarifuddin, ya pertanyaan pertama, apa perbedaan mungkin ya contrasting antara konstruktivistik dengan humanistik? Bisa nggak kita jawab nih Ustadz Syarif? Kalau nggak bisa ada Dokter Mampan kan? Oh ya, yang ditunggu. Silakan. Saya sudah duga akan ada pertanyaan itu. Udah dijawab ini di chat. Aduh, Ini terima kasih Ustadz Surip. ini di kelas offline juga ada pertanyaan itu, jadi menarik sekali. Iya. Ustadz Kemarin- Syarif bisa dibantu. Ya gimana dokter? Ya itu ya pertanyaan yang sama kemarin juga dibahas di kelas offline, kelas tatap muka hari Sabtu kemarin. Bagus sekali pertanyaan, jadi penting untuk dibahas. Baik, mungkin saya coba dulu Ustadz Syarif ini mungkin soundnya nggak nyampe atau pura-pura nggak nyampe ini. Baik, di Ya antara mungkin antum dulu ya, silakan. ya, sebagaimana yang sudah dipaparkan ya, memang begitu banyak persamaan dalam aliran ini ya, yaitu tidak terlalu banyak bobot dalam pendidik, tetapi yang menjadi sorotan adalah peserta didik ya, sehingga memang akan menggali potensi dari peserta didik meningkatkan aktualisasi dirinya dalam proses pendidikan. Gitu. Nah, sedangkan dalam teori konstruktivisme, ya, jadi dia lebih banyak kepada unsur kognitifnya, ya, kognitifnya menyoroti tentang kognitifnya. Sementara dalam ya mungkin keterbatasan kami ya dalam teori humanistik ini lebih juga banyak menyoroti secara fisiologis. Secara fisiologis, ya sebagaimana tadi dipaparkan dalam slide kalau nggak salah di nomor 4 tadi, ya itulah mungkin instrumen-instrumen yang digunakan ya menjadi poin-poin penekanan berbeda. Tapi walaupun ada sedikit kesamaan, yaitu menitik beratkan kepada peserta didik itu. Ya mungkin instrumen-instrumen yang digunakan berbeda, ya lebih kepada kognitif, tapi di humanistik ini lebih kepada aspek-aspek fisiologis dan yang lain. Kira-kira itu mungkin disebutkan Ustadz Syarif. Silakan Ustadz Syarif. Ya, Taib untuk soal yang disampaikan ya, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa di teori humanistik ini adalah lebih menekankan ke siswa dalam hal kesadaran dalam belajar. Jadi dia suka
tentang materi yang disampaikan, ya, terus materi yang dipelajarinya tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dan lain sebagainya. Adapun di teori ya konstruktivisme ini adalah memandang perkembangan dari segi kognitif ya, sebagai suatu proses di mana anak secara aktif akan membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Jadi lebih ke kognitif ya, dari siswa itu sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Mungkin nanti akan disempurnakan oleh guru pembimbing kita atau dosen pembimbing kita. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz, Masya Allah. Tapi masih mungkin ada tambahan dari Pak Dokter mungkin. Silakan. Apa kami tampung dulu pertanyaan atau langsung mungkin ada simpulan dari Dokter Mampan? Saya terakhir aja. Oh, terakhir ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Baik, Ustadz Riza. Betul. Kami ingin sedikit bertanya. Tadi disampaikan bahwa terkait dengan teori humanistik ini adalah bagaimana teori belajar ini berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya, yang artinya tujuan utamanya adalah para pendidik, kita sebagai guru adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik, yang artinya tadi seperti yang disampaikan, istilahnya adalah memanusiakan manusia. Nah, cuman yang ingin kami tanyakan terkait dengan teori humanistik ini, apa sih kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh teori humanistik ini, sehingga kita bisa tahu dan kita juga bisa memilah teori apa yang cocok dan mantap yang bisa kita aplikasikan ketika kita masuk kepada zona, yaitu di mana kita belajar atau mengajar kepada peserta didik kita. Jadi inti pertanyaannya, apa sih kelebihan dan kekurangan dalam teori belajar humanistik ini? Taib, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Oh, iya. Baik, kepada Ustadz Syarif kami persilakan untuk menjawab. Kita saling gayung bersambut. Insyaallah. Baik, untuk pertanyaannya tentang kelebihan dan kekurangan ya. Sebenarnya kemarin sempat saya mau sampaikan juga di slide ya tentang kelebihan, tapi untuk mempersingkat waktu jadi saya tidak sampaikan. Maka memang betul di sana ada kelebihan dan kekurangan dari teori yang disampaikan ya. Jadi ada, dan ini juga ada di chat, kayaknya ada sudah menambahkan itu ya, ngasih contekan tentang kelebihan, memberikan contekan ya. Di antara kelebihan dan kekurangan tentu ada dalam sebuah teori ya, karena ini bukan Quran. Kalau Quran lengkap, tapi kalau teori-teori biasanya ada kelebihan, ada kekurangan. Maka di antara kelebihan teori humanistik itu mengedepankan demokratis, ya, partisipasi dialogis dan humanis. Ya. Jadi ini tentang kelebihannya. Jadi memang belajar itu ya diserahkan kepada siswa itu.
Ini tentang kelebihannya ya. Jadi mengedepankan demokratis, partisipasi, dialog ya, humanis gitu. Ini kelebihan pertama yang dapat diperoleh dari teori ini, teori humanis ini. Ya. Jadi mengedepankan sifat-sifat dan aturan-aturan yang berkaitan dengan demokratis, partisipasi, ya, adanya dialog antara guru, sehingga memang itu enjoy, belajarnya enjoy ya. Kemudian kelebihannya diantaranya adalah suasana yang saling menghargai. Jadi guru menghargai ya siswanya tentang metode apa yang dia ya senangi, pelajaran apa yang dia sukai, sehingga peserta didik ini tidak tertekan. Dia akan menggali ya keahlian yang dia miliki untuk memperdalam apa yang dia senangi ya. Kemudian di antara kelebihannya juga peran aktif peserta didik ya. Kalau dia senang, dia tentu akan aktif ya, seperti kita kuliah. Kalau kuliah kita adalah materi yang kita sukai, kita aktif biasanya itu. Tapi kalau yang susah ya, misalnya disampaikan oleh siapa, agak susah ini, kita kurang aktif ya dari siswanya. Kemudian di antara kekurangan teori humanistik adalah pengujian yang tidak mudah. Ya, pengujian yang tidak mudah. Karena tadi disebutkan juga pengujiannya itu harus dilakukan secara ya perorangan. Beda dengan kalau ya memang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, belajar dengan satu metode misalnya. Tapi kalau ini dia suka belajar ini, silahkan. Jadi pengujian yang tidak mudah karena membutuhkan waktu, membutuhkan ya tenaga untuk ini. Kemudian kekurangan yang kedua diantaranya adalah beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Ya. Jadi masih belum jelas gitu. Kemudian kekurangan yang selanjutnya diantaranya adalah kreativitas yang sering disalahgunakan. Ya. Maka ketika kita menggunakan sistem ini, terkadang ini sering disalahgunakan. Ya. Kamu senang belajar ini, akhirnya sendok dibuat pemanas air misalnya, karena senangnya belajar itu, sehingga ini tidak terarah, itu membahayakan itu ketika diberikan ini. Kemudian yang selanjutnya kekurangannya diantaranya adalah pemikiran yang tidak terpusat. Ya, ini diantara kekurangan dan kelebihan dari proses ini yang sempat saya catat di ini dan tidak sempat saya tulis di slide ini. Jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih Ustaz Syarif. Mungkin saya sedikit menambahkan. Di antara kelebihannya, kita bisa melihat karena sifatnya aktif di peserta didik, potensi-potensi terpendam yang ada pada peserta didik yang mungkin kalau tidak ada ruang yang diberikan ya untuk mereka mengeksplor aktualisasi dirinya, ini potensi ini tidak tergali dan akhirnya tidak mencuat. Karena dia diberikan kesempatan ruang untuk mengeksplor, rupanya kita ada melihat nilai-nilai emas yang mungkin ada di peserta didik yang selama ini mungkin kalau tidak diberikan ruang ya dengan diberikan kesempatan untuk mengembangkan, itu terpendam dan terpendam. Itu di antara kelebihannya. Nah, tapi ada juga memang dampaknya di antara kekurangannya karena dieksplor untuk bebas bagaimana menggali potensi diri, kadang-kadang kebebasan itu disalahgunakan. Ya, seperti misalnya, seorang peserta didik dibikin kelompok, seperti kita makalah kelompok, diberikan tugas, tapi akhirnya karena diberikan kebebasan untuk eksplor sendiri, ada mungkin di antara oknum-oknum yang menyalahgunakan, ya, bekerja kelompok, temannya bekerja, dia cuma hanya mencatat namanya saja. Maka bagaimana di antara solusinya? Memang dalam teori ini harus ada fungsi kontrol yang kuat dari pendidik. Jadi fungsi kontrol, pengawasan,
ya untuk mengawasi proses pendidikan dalam teori ini. Jadi harus ada fungsi kontrol yang kuat untuk menyeimbangkan proses pendidikan tersebut. Kira-kira itu, jazakumullah khairan kepada Ustadz Fitra pertanyaannya. Jazakallah khair, barakallahu fikum ya Ustadz Riza dan Ustadz sahabat Abu Syarif. Kira-kira bagaimana kita lanjutkan tanya jawab atau langsung materi, karena kita keterbatasan waktu sampai 5.30 ya. Baik. Baik, untuk selebihnya kami mohon maaf atas persembahan kami yang jujur memang tentang ini masih banyak tidak tahunya daripada tahunya, karena tugas inilah kita baru menggali, tapi mudah-mudahan dengan itu kita saling menyempurnakan. Selanjutnya untuk mengambil faedah yang lebih substantif, kita minta bimbingan dan penjelasan dari guru kita Pak Dr. Mampan Derajat. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Saat ini yang saya hormati, terima kasih waktunya. Saya menyimak seluruh materi yang disampaikan pemakalah, juga penanya dan jawaban yang sudah disampaikan. Saya kira apa yang sudah disampaikan satu ide, satu gagasan dengan kita, termasuk saya memahami demikian. Jadi pada kesempatan ini saya hanya menambahkan beberapa poin penting yang mungkin belum tersampaikan. Pada prinsipnya pemakalah, saya ucapkan terima kasih Ustaz Riza, luar biasa. Materi disampaikan, saya kira kena apa yang harus didengar oleh teman-teman kita semua. Dan Ustaz Syarif juga pemaparannya cukup jelas. Saya hanya menambahkan atau mungkin membuat clue-clue yang penting dipahami tentang humanistik ini, termasuk juga pertanyaan tadi, apa perbedaan humanistik dengan yang lain. Humanistik atau humanisme ini dalam teori pendidikan termasuk bontot, bungsu dari perkembangan teori pendidikan. Semua teori itu yang berkembang rata-rata berangkat dari kritikan terhadap behavioristik. Pertama kognitivistik mengkritik behavioristik. Konstruktivistik menyempurnakan kognitivistik, tapi ujungnya sebenarnya dia tidak setuju dengan teori behavioristik. Terakhir adalah humanistik, ini juga sama. Dia memandang atau merasa belum belum pas dengan apa yang sudah dikritik oleh kognitivistik, oleh konstruktivistik terhadap humanistik. Maka humanistik ini termasuk yang tokohnya seperti Abraham Maslow, itu kan 1900-an. Itu yang mengkritik atau sebagai tokoh utama dalam teori humanistik ini. Humanistik ini secara bahasa itu mengedepankan posisi manusia sebagai objek, sebagai subjek, sebagai pelaku, dan sebagai central of everything lah. Di apapun itu sentralnya adalah manusia dalam belajar ini. Maka teori humanistik ini memandang bahwa belajar itu, kalau bahasa saya nih, boleh diingat nih dalam bahasa saya itu, belajar itu dalam teori humanistik itu mau jadi apa. Kalau behavioristik harus jadi apa. Tapi kalau humanistik mau jadi apa. Dari pernyataan ini bisa ditangkap tidak? Kalau behavioristik, belajar itu harus jadi apa anak kita. Tapi kalau humanistik, mau jadi apa anak kita. Kalau belajar harus jadi apa, itu berangkat dari dalam bahasa behavioristik itu namanya traditional condition, kondisional, atau mengkondisikan situasi agar anak jadi apa. Gitu. Tapi kalau humanistik berangkat dari manusia sendiri, dia punya potensi apa, dia mau jadi apa dengan semua kemampuan yang dia miliki, semua potensi yang dia miliki, dia mau jadi apa. Ya, itu yang harus diarahkan. Jadi humanistik itu dari human sebagai subjek, semua pembelajaran berangkat dari kepentingan manusianya. Nah, ini berdampak, berimplikasi pada banyak hal. Kalau Bapak Ibu sekalian,
sering mendengar istilah, mungkin tren sekarang ya, tren sekarang justru humanistik, belajar sekarang, tren humanistik, metodenya konstruktivistik, pendekatannya konstruktivistik. Kita sering bahas dari minggu-minggu kemarin itu harus berangkat, pembelajaran itu harus mengedepankan, pembelajaran harus mengedepankan minat bakat, kan begitu. Nah, kita sering bicara minat bakat itu sebenarnya kita sedang bicara tentang humanistik. Karena teori belajar humanistik ya berangkat dari diri siswa, minatnya apa, bakatnya apa yang kita kembangkan. Jadi secara tidak sadar sebetulnya, ya saya sering sampaikan dari awal, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mempraktekkan, ya, kita sedang menelusuri teori apa yang kita pakai. Ya, ketika bicara pembelajaran itu harus melihat atau metode belajar harus melihat anak ini apakah auditorial, apakah visual, apakah kinestetik. Nah, itu humanistik. Nah, jadi metode belajar yang berangkat dari potensi minat, bakat, kemampuan dan bla 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 si siswa sebagai subjek. Maka kita sedang menggunakan teori humanistik. Nah, tokoh yang terkenal Abraham Maslow, mungkin yang paling yang kekinian itu Howard Gardner, yang dia membuat multiple intelligence atau kecerdasan jamaah. Ini menurut saya teori pengembangan dari teori humanistik. Secara implementasi tadi ditanyakan apa perbedaannya. Secara implementasi banyak nanti persamaan-persamaan atau ada persinggungan antara konstruktivistik, kognitivistik, konstruktivistik, humanistik, banyak persinggungan karena memang tanda kutip ya lawannya sama, behavioristik. Lawannya sama, behavioristik. Jadi dalam implementasinya banyak kesamaan, berorientasi pada siswa, guru sebagai fasilitator, memberikan ruang yang luas kepada siswa untuk berekspresi, bereksplorasi dan sebagainya. Secara implementasi akan banyak kesamaan karena memang semua itu tidak dilakukan dalam teori behavioristik. Dalam teori behavioristik, anak itu pasif, kelas kosong, guru yang akan mengisinya. Guru yang akan memberikan stimulusnya, guru yang akan membuat aturan, kalau misalnya law of exercise, guru yang akan membuat aturan ini latihannya sampai ini, kamu bakal jadi ini. Kan begitu. Nah, ini semua tidak ada dalam tidak diterima oleh kognitivistik, konstruktivistik sama humanistik, maka istilah akan banyak kesamaan. Lalu perbedaannya pada apa ya? Dari istilah yang dari bahasa yang digunakan, kita bisa menangkap perbedaannya ya tadi. Kalau konstruktivistik yang belajar adalah mengkonstruk pengetahuan, berangkat dari pengetahuan lama, melahirkan pengetahuan baru. Dan itu adalah proses kompleks dalam kognisi otak manusia. Nah, pengembangannya ya, belajar harus seperti bagaimana pembelajaran itu harus tercipta terbentuk konstruk berpikir yang baru, pengetahuan yang baru dengan seperti apa, dengan cara apa, maka melahirkan beberapa metode dan pendekatan pembelajaran. Nah, kalau humanistik penekanannya pada nilai-nilai kemanusiaan, bahwa belajar itu ada tambahan, tidak hanya aspek kognisi, tetapi ada aspek motivasi, ada aspek perasaan, ada aspek afeksi, itu lebih menonjol juga dalam humanistik ini. Dalam teori belajar humanistik ada penekanan pada aspek motivasi, afeksi. Ya, belajar itu harus bahagia, belajar itu harus menyenangkan, belajar itu tidak boleh tertekan, belajar itu harus nyaman. Ini didukung oleh teorinya Abraham Maslow yang 5 piramid itu, 4 kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia, hierarchy of needs human being. Nah, itu berkaitan erat dengan teori humanistik ini. Saya akan bahas 2 saja, Abraham Maslow tokohnya dan Howard Gardner. Yang pertama, Abraham Maslow sebagai tokoh humanisme, dia membuat piramid kebutuhan dasar manusia. Ini sebenarnya Abraham Maslow tidak spesifik bicara tentang pendidikan, tapi dia mengkonstruk pemikiran bahwa ada level-level kebutuhan manusia, ada paling dasar yang paling puncak. Nah, ini yang terjadi pada semua manusia menurut analisis Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan secara fisik. Bahwa manusia itu kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu makan, minum, tempat tinggal,
terlindung dari hujan, panas, lingkungan sekitar itu sebagai kebutuhan fisiologis, fisik manusia. Mungkin juga kebutuhan seks dan sebagainya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, jika ini belum terpenuhi, maka yang lain akan terabaikan. Nah, pada posisi ini manusia itu harus terpenuhi dulu aspek fisik ini sebelum ke aspek yang lainnya. Nah, bagaimana kaitannya dengan pembelajaran? Bahwa kebutuhan psikologis ini penting. Bagaimana relevansinya? Bagaimana implementasi dalam pembelajaran? Ini penting sekali ternyata, Pak. Ini saya dapat beberapa literatur dalam jurnal, juga saya dapat pengetahuan dari dokter ahli otak. Dia katakan begini, bahwa dalam kondisi lapar ini ada cara kerja, bukan hanya sekedar common sense ya, pemahaman umum bahwa lapar itu tidak konsentrasi, tapi ini berpengaruh pada cara kerja otak. Ketika anak kondisi lapar atau asupan gizi tertentu tidak terpenuhi, atau misalnya lebih banyak karbohidrat daripada proteinnya, itu konsentrasinya akan melahirkan proses belajar yang kurang berkualitas. Kira-kira begitu kata ahli otak. Ini artinya apa? Bahwa ada kaitannya antara keberhasilan belajar dengan kondisi fisik. Guru sebaiknya memahami dan juga peka terhadap kondisi fisik siswa, karena ini akan menunjang pada keberhasilan belajar. Saya di kelas kalau ketemu mahasiswa ngantuk, saya tidak marahi dia. Karena apa? Yang ngantuk alamiah, ngantuk itu fitrah. Kita mengajar kepada orang yang ngantuk sama sekali tidak bermakna, tidak berfaedah. Apa sebabnya? Yaitu ngantuk itu ya solusinya ya istirahat, tidur. Dialihkan ya kalau memang dia kurang tidur, kalau memang karena dia misalnya minum obat tertentu sehingga dia membuat dia ngantuk. Saya tidak marah ketika ada mahasiswa saya sedang mengajar, mahasiswa itu ngantuk, kelihatan ngantuk beneran, gitu saya nggak marah. Saya akan marah ketika saya mengajar, mahasiswa itu ngobrol. Nah, itu marah saya. Saya tegur lah saya. Nah, ini saya pahami sebagai pemahaman atas teori humanistik bahwa mengantuk adalah fitrah manusia, mengantuk adalah kebutuhan fisik manusia, dan itu harus kita maklumi. Dalam arti maklumi bukan berarti seharian dia tidur, tidak. Saya katakan begini, Anda ngantuk ya, saya kasih waktu 10 menit untuk tidur sejenak. Setelah itu saya akan bangunkan. Insya Allah kamu dalam waktu 10 menit akan segar kembali. Saya sering katakan begitu. Nah, ini pemahaman saya tentang kondisi psikologis itu penting. Atau misalnya ketika kita mengajar di kelas, ada anak yang kelihatannya mukanya pucat, matanya merah, ya kita peka. Nah, bahwa itu tidak akan berkurang kualitas belajarnya kalau itu tetap dipaksakan. Jadi sebagai seorang guru harus memahami kondisi psikologis. Ini kaitan antara teori behavioristik Abraham Maslow ini dengan implementasi dalam pendidikan. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman atau safety needs, safety and security of needs, rasa aman dan butuh perlindungan. Jadi gini, ketika level 1 sudah selesai, maka dia akan naik ke level berikutnya. Jadi sifatnya hierarkis ya. Kebutuhan fisik sudah terpenuhi, maka dia akan naik ke level berikutnya. Dia butuh rasa aman, dia butuh rasa perlindungan, dia butuh rasa tidak ada tertekan, tidak terancam, tidak ada gangguan gitu. Itu kebutuhan yang sangat penting. Lalu bagaimana implementasi dalam pendidikan? Ya, saya kira tadi sudah disampaikan Ustaz Sarif ya. Bagus sekali, benar. Jadi belajar itu harus tidak terasa tertekan, tidak merasa terancam. Benar sekali itu. Dan Bapak Ibu sekalian bisa praktekkan lah. Coba Bapak Ibu sekalian ketika mengajar, anak berisik, lalu kita marah-marah, kita pukul meja sampai dengan suara yang sangat keras sampai dia itu kaget, mungkin dia langsung sidakep, perhatikan, dengarkan, saya mau menerangkan dengan sikap yang marah-marah sehingga mereka perasaannya terancam, tertekan, takut begitu. Nah, secara fisiologi, secara kondisi fisik manusia itu berdampak buruk pada kemampuan belajar anak. Dalam teori otak ada namanya hijacking. Jadi begini hijacking itu. Ketika kita sedang marah, maka cara kerja otak kita akan berubah. Yang bekerja adalah otak depan atau frontal cortex. Otak depan itu otak binatang
di sini adalah cara kerjanya binatang itu. Di sini cara kerja otak binatang itu namanya apa namanya? Saya lupa namanya sini itu. Ini pusat berpikir binatang dalam mengambil keputusan. Sementara otak berpikirnya di belakang, di hijack, di blok ya. Jadi gini, ketika kita kaget, ketika kita marah, otak itu akan mengeluarkan cairan. Kemudian otak depan akan mengeluarkan cairan. Cairan itu akan memblokir otak berpikir, pusat berpikir, sehingga kemampuan berpikir kita akan berkurang ketika kita marah atau kaget. Makanya dalam Islam itu hakim tidak boleh memutuskan dalam keadaan haus, lapar, marah. Kenapa? Ketika haus, lapar, marah, tertekan, terancam, itu kemampuan berpikir logisnya tidak sempurna. Seperti misalnya orang ketika kaget ya, ketika kaget itu misalnya ada kebakaran itu. Kebakaran kalau kita kaget, kita penanganan kebakarannya itu tidak sempurna atau mungkin salah. Kaget apa yang ditutup pakai apa malah membuat apinya makin besar. Kenapa? Kaget itu ada hijacking. Pusat otak berpikirnya terhijack, hijack itu dibegal, dibegal, diambil alih oleh kemampuan berpikir binatang yang spontan, yang tidak logis, yang tidak rasional. Nah, begitu pula dalam proses belajar. Ketika anak kita marahi, perhatikan kamu, diam kamu, saya mau bicara. Bisa jadi fisiknya diam, seolah-olah dia sedang memperhatikan, padahal otaknya kemana-mana, nggak fokus. Karena kita sedang mengancam, anak terancam, dan ketika posisi terancam, ya pusat berpikirnya tidak jalan. Itu penjelasannya disampaikan oleh ahli otak. Begitulah cara kerja otak ketika kita sedang marah, sedang kaget, atau sedang tertekan. Ini saya kira panjang penjelasannya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Yang ke level itu sudah terpenuhi, ada kebutuhan rasa kasih sayang. Jadi manusia itu butuh kasih sayang. Semua itu terpenuhi, dia akan butuh kasih sayang. Belajar harus penuh kasih sayang, karena itu akan berdampak pada efektivitas pembelajaran, lemah lembut dan sebagainya. Kemudian yang ke level yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri, esteem needs. Nah, ini penting sekali bahwa kita mengajar harus penuh penghormatan kepada anak kita, jangan dijadikan anak kita sebagai sesuatu yang rendah atau menganggap kita lebih mulia dari anak. Penghormatan kepada anak itu membangun self esteem yang bagus pada anak. Yang terakhir adalah aktualisasi, self actualization. Self actualization itu penting sekali, dan itu adalah puncak dari kebutuhan manusia. Jadi itu butuh aktualisasi diri, dan itu kalau misalnya begini, ada orang yang dikucilkan oleh masyarakat, misalnya satu keluarga dikucilkan oleh masyarakat, maka dia akan terbunuh self aktualisasinya, akan terbunuh self esteemnya, esteem needs-nya, itu tersiksa dia, tersiksa itu. Jadi itu memang fitrah kebutuhan kita sebagai manusia, kata Abraham Maslow itu seperti itu. Begitu pula dalam proses pembelajaran. Nah, ini hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dan implementasi dalam konteks pendidikan. Yang terakhir, yang saya anggap ya tokoh, walaupun tidak beberapa literatur tidak dijelaskan, tapi saya mengamati bahwa Howard Gardner ini yang mengatakan ada 9, ada bilang pertama 7, kemudian 8, 9, terakhir dia ada yang menyebutkan sampai 10 kecerdasan manusia itu, dan mungkin akan bertambah ya, tidak mungkin tidak sampai 10, bisa jadi bertambah. Bahwa manusia itu punya kecerdasan yang beragam, jamak, dan ini setiap orang berbeda-beda. Nah, menurut saya ini adalah humanistik atau humanisme, bahwa belajar melihat kecerdasan anak yang berbeda-beda itu, bahwa kita memandang bahwa kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan anak atau sesuai dengan potensi anak, sesuai dengan kecerdasan anak. Cuma menurut saya ada beberapa kesalahpahaman mengenai multiple intelligence ini. Betul bahwa setiap anak berbeda kecerdasannya, bisa jadi satu anak punya satu kecerdasan, tapi menurut saya tidak satu, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Ya. Jadi jangan disalahpahami bahwa ketika satu anak dikatakan bahwa anak ini punya kecerdasan matematik, ya sudah yang lainnya nggak harus diperhatikan, udah aja bangun kecerdasan matematiknya saja. Menurut saya tidak begitu. Kenapa? Karena hidup ini tidak cukup dengan kecerdasan matematik. Tidak semua urusan dunia ini akan selesai dengan kecerdasan matematik. Harus ada kecerdasan sosial, kecerdasan bahasa, kecerdasan kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan yang lainnya. Artinya apa ya? Semua harus dibangun. Tapi memang betul bahwa pada beberapa anak tertentu, dia mungkin punya kecerdasan yang dominan pada satu hal.
Tapi menurut saya tidak satu. Bisa jadi ada dia cerdas matematik juga cerdas bahasa. Jadi ini ide Howard Gardner itu mengklasifikasikan bahwa bahwa anak itu punya banyak kecerdasannya dan guru harus paham itu, kita harus hormati itu, kita harus hargai itu. Tidak semua anak harus pintar matematik semua. Ada batas-batas tertentu yang anak itu mantok pada aspek ini, atau matematika bisa tapi tidak expert seperti yang satu orang ini. Ya cukuplah dia sampai ke bagi-bagian. Mungkin sampai rumus Pitagoras nggak sampai, saya juga nggak sampai. Artinya ya sampai di situ kemampuan saya nggak harus dipaksa. Tapi pada aspek yang lain saya bisa kembangkan. Nah, ini guru harus paham ini. Ketika menggunakan pendekatan pembelajaran seperti itu, maka sama dengan berangkat belajar menggunakan pendekatan humanistik. Waktunya sudah 5:31. Saya kira masih banyak. Ini slide-nya baru satu saya sampaikan. Masih banyak slide-nya ini. Tapi waktunya saya sudah habis nih, sudah terbatas waktunya, sudah 5:31. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau menambahkan, boleh. Ada yang mau bertanya, satu orang saja boleh. Izin Pak, Pak Dokter. Silakan Pak Saifuddin. Afan, Ana atau siapa Pak Dokter? Ya, Saifuddin. Udah Arifin Saifullah, silakan. Saya Arifin. Ya, terkait dengan teori atau piramida Maslow itu kan berurutan ya, hierarki. Jika terpenuhi yang paling dasar, baru dia beralih ke atasnya, kemudian beralih ke atasnya. Kalau melihat kondisi saat ini, dan kita lihat kejadian-kejadian sekitar, seolah-olah itu teori ini kayaknya mungkin sudah tidak relevan itu. Jadi ketika anak-anak misalnya sekarang ini ada, kita kenal aplikasi TikTok atau yang lain itu, yang udah mereka kalau udah mungkin udah terpenuhi awal dasarnya ya, makan, kenyang dan sebagainya, mungkin langsung naik ke yang aktualisasi diri itu, pengennya eksis, pengennya dihargai, pengennya dilihat gitu, sampai ada yang tidak menghiraukan rasa aman. Sampai kejadian beberapa kali ada yang main TikTok, setrum sampai kebakaran, main TikTok, kemudian menghalangi truk itu, mengambil konten video sampai ketabrak mati, kemudian di mana, di Tangerang atau di mana itu kejadiannya baru ini. Apakah teori Maslow ini masih bisa dipertahankan untuk kondisi saat ini? Itu mohon pencerahannya Pak Dokter. Baik. Terima kasih. Ini luar biasa Pak Ustadz Arifin Saifullah ini. Saya menyarankan Ustadz buat tesis ini, mengkritik teori Abraham Maslow jadi tesis, tapi harus dikaitkan dengan pendidikan ya, tidak hanya mengkritik teori ini, tapi dikaitkan dengan pendidikan sehingga relevan dengan program studi kita di pasca ini. Baik, apakah ini masih relevan? Saya kira bisa relevan, bisa tidak. Relevan ketika apa? Saya kira bahwa manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh baju, butuh mungkin kalau sudah dewasa butuh seks dan sebagainya, itu saya kira sama. Tidak bisa tidak, karena itu melekat pada fitrah manusia sebagai makhluk biologis. Jadi kebutuhan fisiologis ini saya kira melekat pada selama kita manusia pasti kita butuh makan. Selama kita manusia pasti kita butuh butuh minum, butuh baju, butuh untuk perlindungan dari panas dan sebagainya itu. Cuma mungkin masalahnya ketika dia beralih meloncat ke aktualisasi itu sudah terpenuhi atau mungkin ditunda. Bukan berarti dia tidak butuh makan. Saya kira itu mungkin dia menunda lapar saja ketika dia eksis di TikTok dan sebagainya, itu bukan berarti dia tidak butuh makan. Ini kalau kita kaji lebih luas lagi begini, saya pahami begini. Jika manusia, kebutuhan manusia itu pada prinsipnya itu menurut Abraham Maslow, saya pahami dalam perspektif Abraham Maslow ya, bukan dalam perspektif teori yang lain. Manusia itu semua yang hidup di dunia ini, dia itu urusan hidup dunia itu pasti dia penuhi yang pertama adalah dia harus selesai urusan makan. Ya, ketika belum selesai urusan makan, urusan biologis tadi, maka dia akan mengabaikan urusan yang lainnya. Misalnya dia tidak asal bisa makan, dia nggak peduli dengan gengsi, nggak peduli dengan harga di tanda kutip ya. Asal sampai orang kan bela-belain untuk bisa makan lah gitu, untuk bertahan hidup, dia bela-belain jadi gitu, asal kebutuhan pertama dia bisa makan. Bisa makan, bisa minum, bisa beli pakaian, dan itu melekat pada diri manusia, dan itu saya kira fitrah. Nah, kalaupun level
sudah terpenuhi, mohon maaf ya, misalnya ini semua Ustaz hadir di sini pasti udah nggak ngepikiran makan, udah terpenuhi lah, urusan baju, urusan tempat tinggal itu sudah terpenuhi. Maka kita nggak mikir itu lagi. Tapi bukan berarti itu tidak butuh, tapi tidak dipikirkan menjadi prioritas. Maka kita akan berpikir yang lainnya. Kalau ini sudah selesai, dia sudah rasa aman, sudah terpenuhi, maka nggak memikir itu lagi, nggak mikir. Dia akan mikir yang lain. Tetapi bukan berarti ketika kita tidak berpikir itu yang lain, yang itu berarti tidak penting, bukan tidak penting. Itu otomatis terpenuhi dengan sendirinya, maka dia akan berpikir yang lain. Saya berpikir begini, dalam konteks lebih luas, seorang pemimpin itu harus selesai pada level 1, 2, 3, 4. Kalau belum selesai, dia tidak fokus jadi pemimpin. Pasti dia cari makan, pasti dia cari aman, pasti dia cari perhatian. Kalau dia belum selesai urusan 1, 2, 3, 4, nah, minimal lah level 4. Dia harus selesai dulu level ini, baru dia bagus jadi pemimpin. Begitupun kita sebaliknya, misalnya kita akan mengangkat bawahan, penuhi itu untuk supaya kita misalnya kita sebagai CEO, kita mau mengangkat manajer supaya dia bisa bekerja dengan bagus, penuhi kebutuhan fisiologisnya, perhatikan makannya, perhatikan cutinya, perhatikan istirahatnya, perhatikan misalnya pekerjaannya, misalnya butuh waktu 1 bulan, tapi masa nggak ketemu sama istri, perhatikan kebutuhan seksualnya, itu harus kita perhatikan. Itu adalah kebutuhan dasar agar dia bisa bekerja dengan baik. Nah, itu dalam konteks yang lebih luas lagi, bahwa ini fitrah kebutuhan dasar manusia yang menurut saya masih relevan. Kalaupun nampak tidak relevan, itu menurut saya hanya menunda saja. Bisa jadi apa yang terjadi yang Ustaz sampaikan tadi betul, ada loncatan-loncatan seperti itu, tapi bukan berarti tidak butuh terhadap level-level yang di bawah. Mungkin itu dari saya. Tapi kalau Ustaz penasaran, bagus, saya setuju itu. Fenomena aktualisasi diri atau confident yang luar biasa itu seolah-olah kontraproduktif dengan Abraham Maslow ini dikaji dalam perspektif pendidikan Islam misalnya. Itu jadi judul tesis. Menarik sekali. Baik. Terima kasih, Pak Dokter. Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Barangkali ada yang lain atau cukup saja ya. Sudah 5:38. Demikian semua satu yang hadir di sini, ya, waktunya sudah sore ya 5:38. Insyaallah kita ketemu minggu depan satu kali lagi untuk setengah semester ini dengan tema minggu depan itu tutur handayani. Setelah itu kita UTS. Semoga apa yang saya sampaikan ada faedahnya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jazakumullah khairan, Pak Dokter. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Dokter, Terima kasih. Sama-sama. Semangat Ustaz Arifin. Tesis sudah dapat judul. Tinggal nambahin buntutnya. tema. Langsung dapat judul, Ustaz Arifin. Judulnya tuh tesisnya segera digas. Jadi dari diskusi-diskusi sore hari ini sebetulnya banyak inspirasi untuk tesis, insya Allah. Dan saya sudah didiskusikan ini sebetulnya ada kemungkinan untuk kelas ini semester 2 sudah diajak untuk bikin tesis semester 2 loh. Biasanya kan semester 3. Mohon bimbingannya. Dalam rangka Amin, supaya amin. cepat selesai gitu. Ya, Cepat. Jadi Lebih cepat lebih baik. Jangan sampai terlambat gara-gara tesisnya lama, supaya tesisnya lama tapi masih selamat, begitu dipercepat itu proposal Kalau bisa tesisnya. selesai tesis pas lagi. Bisa saja. Makanya ada mata kuliah metode riset di awal, karena kan sekarang ada metode riset itu di awal kan. Nanti semester 2 itu bisa bicara tentang tesis gitu. Metode ini minggu depan gimana? Kalau tesis itu pembagian kelompoknya gimana, Ustaz? Sendiri-sendiri. Tesis itu individu nanti dosen masih ada metode penelitian 2 kalau tidak salah. Jadi semester depan masih ada metode penelitian kalau tidak salah, tapi diarahkan ke tesis. Berani ya. Ya, kalau tidak sama Pak Dokter Imam itu sama Prof langsung untuk semester 2 untuk metode penelitiannya. Jadi diarahkan langsung judul, langsung itu sama Prof itu diarahkan untuk membuat judul, merumuskan masalah. Dan mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan ini hadir semua terinspirasi untuk mengambil tema tesis. Saya tadi juga menarik itu level tesis malah layak. Tadi mengkritik Abraham Maslow tentang hierarkis of
needs manusia itu dalam konteks, tapi harus ingat ya, jangan lepas dari harus ada konteks pendidikan Islam. Kalau kita bicara dalam konteks pendidikan Islam. Gitu. Baik, saya izin lab ya. Minggu depan kita masih ada. Gak ada habisnya saat ngobrol. Masya Allah. 2 minggu lagi UTS. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mantap. Solihun baru nih Sudahin. Tapi gambarnya ada kan? baru absen nih yang baru Wakil. Boleh di-share ininya kelompoknya yang maju makalah Ustaz? Siapa aja?